Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Bincang Pengadilan Agama Blitar bersama saya Diah Ayu. Kali ini saya bersama Bapak Hakim Pengadilan Agama Blitar yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaukani SHMH. Yang kali ini akan membahas mengenai ekord. Apa itu ekord? Siapa saja yang bisa mendaftarkan ekord? Bagaimana prosedur ekord akan dibahas oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaukani. Gimana Bapak Syaukani hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Syaukani ini adalah salah satu hakim favorit saya juga dari berbagai hakim-hakim yang lain. Iya. Ya, kali ini akan kita mulai dengan membahas apa itu ekord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar dan pemirsa sekalian di Ruang Bincang Pengadilan Agama Blitar. Kita bertemu lagi dan harapan kami di sini semoga sahabat pintar seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak Diah tentang apa itu ekord, barangkali saya akan mengajak Mbak Diah untuk jalan-jalan dulu lihat-lihat pengadilan agama sekitar tahun sebelum 2000. Jadi saya masih ingat dulu orang kalau berperkara itu wajib datang ke pengadilan agama, jangan melalui calo. Saya masih ingat itu dulu seperti itu. Calon penggugat atau calon pemohon datang ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama, kalau pas kebetulan sepi, bisa langsung melapor dan ditangani oleh pihak pengadilan agama. Tapi kalau pas ramai akan ngantri. Iya Pak. Setelah ngantri, tunggu gilirannya, sampai pada gilirannya melaporkan, kemudian ditaksir biaya perkaranya. Sudah selesai, dibantu sebelum ada gugatan mandiri itu dulu dibantu oleh petugas di pengadilan agama dibikinkan gugatan kalau mereka belum membawa gugatan. Sudah dibikinkan gugatan, dibikinkan sekum, dibayar di kasir. Kemudian berkembang setelah ada kewajiban bekerjasama dengan bank, akhirnya dari pengadilan setelah dibikinkan gugatan mereka harus menuju ke bank untuk membayar panjar biaya perkaranya. Iya, Pak. Nanti kalau kita pikir dari kantor pengadilan tadi sudah saya sampaikan kalau pas rame ngantri. Iya. Berangkat ke bank waktu dibutuhkan. Biaya transportasi juga dibutuhkan. Karena kan jarang sekali antara pengadilan berdampingan dengan bank itu kan hampir tidak ada barangkali itu. Rata-rata kan jauh. Resikonya resiko keselamatan, buang-buang waktu, terus tenaga, biaya. Kemudian sampai di bank pasti akan ngantri. Ya namanya bank itu saya belum pernah lihat bank itu kok sepi. Bank itu pasti ngantri. Itu di sana itu kita nunggu dengan sabar sampai pada giliran kita. Sampai giliran kita sudah bayar uang panjarnya di bank, baru kita kembali ke pengadilan untuk didaftarkan, dikasih nomor perkaranya, baru nanti calon penggugat, calon pemohon itu pulang ke rumah masing-masing nunggu. Kapan nanti sidangnya, nunggu panggilan dari pengadilan atau jurusita pengganti yang datang ke alamat sesuai dengan surat gugatan atau surat permohonan yang diajukan oleh calon penggugat atau calon pemohon. Setelah tahun 2000 kemari kita sudah tidak repot lagi. Kenapa? Yang pertama, kita setelah daftar di pengadilan, kita tidak perlu lagi datang ke bank. Kenapa? Karena bank sudah kita hadirkan di pengadilan agama melalui PTSP. Jadi di situ sudah lengkap. Sudah ada pos bakumnya, sudah ada banknya, sudah ada kantor posnya. Kita tidak perlu lagi nasegelen atau leges ke kantor pos. Semua sudah kita hadirkan. Iya, Pak. Di pengadilan agama itu tujuannya untuk apa? Badilak dan Mahkamah Agung itu tujuannya untuk mempermudah
orang mengajukan perkara. Iya. Karena apa? Bagaimanapun juga yang namanya pelayanan harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai orang itu kecewa dengan pelayanan kita gara-gara hal seperti itu. Iya, Pak. Jadi orang akan menilai baik kepada kita karena mereka tidak perlu lagi korban waktu, Iya. korban tenaga, Benar korban banget, Pak. Mungkin mereka biaya. mikirnya itu ya, Pak. Mungkin sulit ya pengajuan, mau ke sini, mau ke sana, harus Iya. bayar keluar juga. Nah itu. Jadi setelah ada PTSP, Lebih semua memudahkan. itu telah terpangkas. Iya. Akhirnya pengajuan perkara jadi dilakukan lebih simpel. Iya, Pak. Nah, setelah selesai pendaftaran langsung ke loket bank, selesai di bank sudah langsung bisa pulang. Iya, langsung bisa pulang. Jadi tidak perlu lagi kita Iya, repot-repot keluar, ke bank. Ke bank. Nah, pada tahun 2018 lebih canggih lagi. Mbak Adila dengan Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi yang namanya e-Court. Apa itu e-Court? Electronic Court atau persidangan secara elektronik, peradilan secara elektronik. Tujuannya untuk apa? Itu untuk lebih mendekatkan lagi para pihak ke pengadilan dengan pemangkas waktu yang luar biasa. Yang dulu wajib datang sendiri, jangan melalui calo, sekarang tidak perlu datang ke pengadilan, bisa daftar melalui e-Court, Mbak Dia. Ekor, iya, Pak. Lah ya, itu di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang kita sebut electronic court tadi, itu di situ ada minimal 3 komponen. Yang pertama pendaftaran perkara secara online yang kita kenal dengan nama e-filing. Iya. Lah e-filing itu apa? E-filing itu orang misalkan para pengguna, pengacara, advokat, jaksa, kurator, dan pengguna yang lainnya itu dapat mendaftarkan perkaranya. Misalkan kita lagi jalan-jalan, lagi berenang, kemarin kita itu lagi berenang, selesai berenang ingat, oh saya ini mau harus mendaftarkan perkaranya itu, Iya, Pak. nah gitu. Nggak Bisa perlu, langsung ya, Pak, ya? nggak perlu saya Nggak harus ke perlu datang ke pengadilan, langsung aja pengadilan. ambil Iya. gadget, kita langsung tekan ke aplikasi, ke itu alamat email, langsung kita kirimkan dokumen untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan agama. Iya. Begitu luar biasanya. Iya. Apa namanya, langkah Mahkamah Agung sama Mbak Adila itu memang luar biasa. Jadi memang kita perlu apresiasi yang luar biasa. Karena apa? Memudahkan para pihak. Iya, Pak. Makanya ada PMI yang kenapa harus dipersulit, hal-hal yang mudah kok harus dipersulitkan gitu kan. Nah, kemudian misalkan kita tidak cuma berenang, kita lagi glamping, sekarang itu yang lagi tren itu glamping. Iya. Glamping itu glamour camping. Iya. Saya cari-cari itu glamping itu apa sih rupanya glamour camping. Kalau dulu cuma camping aja, sekarang istilahnya jadi glamour camping. Lagi glamour camping, lagi camping. Lagi glamping itu. Ingat, waduh saya harus daftar perkaranya ini. Ambil gadgetnya langsung daftar perkara bisa. Iya. Kalau zaman dulu sebelum ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang ekot tidak bisa, harus datang ke pengadilan. Sekarang tidak perlu lagi, sudah sangat simple. Terus apa yang harus di upload di dalam akun itu? Di antaranya yang harus itu ya surat gugatan. Surat gugatan harus diupload. Surat kuasa juga harus diupload. Dan satu lagi persetujuan untuk berperkara secara ekot harus diupload. Iya. Gampang. Kalau sudah diupload situ, sudah terdaftar di situ, pengadilan akan menaksir biaya. Setelah selesai ditaksir akan diupload lagi, dikirimkan ke pihak pendaftar melalui akunnya yang terdaftar itu. Setelah selesai, apa yang akan dilakukan oleh pihak pendaftar? Setelah dia lihat bahwa yang harus dibayar adalah sekian rinciannya, maka dia akan melakukan pembayaran juga melalui elektronik yang kita kenal dengan nama e-payment. Iya. Dalam Perma nomor 3 2018 itu ada e-filing, ada e-payment, pembayaran secara elektronik. Tidak perlu lagi datang ke pengadilan ke PTSP, sudah tidak perlu lagi. PTSP sudah tertinggal oleh ekot tadi itu, Mbak Dia. Iya, Pak. Terus untuk perkara ekot sendiri itu, Pak, yang bisa mengajukan melalui ekot itu siapa saja gitu, Pak? Ya, yang bisa mengajukan itu ya pengguna terdaftar di SIP, kan pertama di akun Mahkamah Agung. Di antaranya ya ada advokat, ada jaksa negara, ada kurator dan pengguna lain. Yang tentunya dia itu sudah terdaftar akunnya di Mahkamah Agung untuk menggunakan pendaftaran secara elektronik kot tadi.
Nah, tadi kita lanjutkan yang tadi Mbak Dia. Iya. Bagaimana setelah dia itu melakukan pembayaran selesai, pembayaran secara online tadi sudah selesai, nanti sudah terima bukti pembayarannya melalui online, tinggal tugas pengadilan untuk melakukan pemanggilan. Gimana pemanggilannya? Kalau dulu yang pengadilan biasa sebelum ada EKOT, pemanggilan melibatkan jurusita untuk datang ke alamat sesuai dengan alamat gugatan itu. Kalau sekarang apa? Panggilan cukup melalui alamat elektroniknya. Dipanggil melalui elektronik, melalui EKOT, melalui online. Tidak perlu lagi petugas datang ke alamat yang bersangkutan. Dan resikonya juga kalau petugas yang datang bisa, ya namanya kita tidak tahu kejadian di jalan ya, ada kecelakaan, ada apa, itu sudah nambah penyelamatan bagi kita semua. Itu EKOT itu juga tidak perlu kita datang, apalagi sampai ke alamat yang di gunung-gunung, udah apa semua itu kita kadang keluhan jurusita sampai ke pelosok gunung apa semua itu. Pak. Setelah ada EKOT memang sangat memudahkan sekali para pihak juga bagi pengadilan dalam rangka pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan perlu diketahui biaya di pengajuan perkara secara EKOT itu lebih murah banget ketimbang biaya yang harus dibayar dengan pendaftaran secara langsung ke pengadilan agama. Itu lebih murah itu pengadilan EKOT karena panggilan untuk pihak pengaju itu Rp0, tidak ada di jurnalnya itu, rupanya tidak ada karena dipanggil secara elektronik tadi itu. Kemudian kita bandingkan Mbak Dia, Perma nomor 3 tahun 2018, kemudian disusul lagi dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau yang 2018 itu hanya e-filing, kemudian e-payment dan e-summon, itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 itu ada yang kita kenal dengan nama e-litigasi. Itu beda, e-litigation itu yang membedakan yang Perma 1 2019 dengan Perma 3 2018 yaitu ada e-litigation. Apa itu e-litigation? E-litigation itu persidangan secara elektronik. Mereka tidak perlu hadir ke pengadilan, hanya berapa kali aja sidang di pengadilan datang, setelah itu sudah di rumah masing-masing dia bisa kirim ini begitu manunya. Iya Pak. Baik Bapak, untuk perkara secara EKOT sendiri itu, secara elektronik itu persidangannya gimana ya Pak? Apa juga harus melalui elektronik? Apa meskipun pendaftarannya elektronik ketika sidangnya harus datang? Gimana Bapak? Lah ya itu. Jadi setelah terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 yang ada penambahan e-litigasi persidangan secara elektronik, pada prinsipnya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 2022 itu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan juga secara elektronik. Jadi pada prinsipnya harus secara elektronik. Cuma di sini ada persoalannya. Kalau kedua belah misalkan datang, kemudian pihak tergugatnya tidak mengajukan jawaban secara tertulis, dia mengajukan jawaban secara lisan, itu sangat sulit lah kita untuk melaksanakan sidang secara elektronik. Ya, Pak. Tapi pada prinsipnya perkara yang didaftarkan secara EKOT, secara elektronik, maka persidangannya juga secara elektronik. Jadi begini dalam proses pemeriksaannya itu, kalau kedua pihak datang, terutama yang diwakili oleh advokat, maka pengadilan tetap mendamaikan dulu perdamaiannya. Setelah selesai perdamaiannya, dijelaskan tentang prosedur mediasinya. Setelah mereka melaksanakan mediasi, dibantu oleh mediator, mereka melaporkan bahwa mediasinya gagal, baru kita susun untuk persidangan secara elektronik. Di antaranya majelis hakim wajib membuat yang namanya code calendar. Code calendar itu jadwal persidangannya. Jadwal persidangannya itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Mereka juga tanda tangan dalam code calendar itu. Majelis juga tanda tangan. Nanti itu yang akan dilaksanakan oleh para pihak dalam bersidang secara elektronik. Di antaranya jadwal tanggal kapan sidang mengajukan jawaban, kapan sidang mengajukan replik, kapan mengajukan duplik, kapan pembuktian, dan kapan kesimpulan. Nah, setelah tadi itu mediasi dinyatakan gagal, sudah dibikin code kalendernya,
maka kewajiban yang pertama para pihak setelah kemudian dibacakan gugatannya, kewajiban yang pertama pihak tergugat adalah untuk menanggapi dengan mengajukan jawaban. Jawaban bisa diunggah, diupload melalui SIP karena dia sudah terdaftar. Cuman sebelumnya harus ada persetujuan dulu dari pihak lawannya, persetujuan untuk penyelesaian persidangan secara elektronik, e-litigasi tadi itu. Persetujuan itu kita unggah, kita sebagai di hakim, majelis hakimnya wajib mengunggah persetujuan itu di ekot pengadilan itu kita unggah, karena sebelum kita unggah dia belum bisa mengajukan jawaban secara ekotnya, belum bisa mengunggah aja belum bisa kalau belum ada persetujuan dari pihak lawannya itu. Kita upload, kita unggah surat kuasa, kita unggah persetujuannya, baru nanti pada saat jadwal dia mengajukan jawaban, dia bisa mengunggah atau mengupload jawabannya melalui akun di pengadilan. Setelah itu, setelah dia mengajukan jawaban, apa yang harus kita lakukan? Kita wajib, majelis hakim wajib memverifikasi. Karena kalau belum diverifikasi oleh majelis hakim, pihak lawan atau pihak penggugat yang mau mengajukan replik, dia belum bisa mengunduh jawaban dari pihak tergugat tadi itu. Jadi harus kita verifikasi. Nanti setelah kita verifikasi sudah selesai, baru kita tutup dan nyatakan selesai. Akhirnya kalau sudah nyatakan selesai, maka pihak lawan atau penggugat bisa mengunduh itu jawaban pihak tergugat. Untuk apa? Untuk pihak penggugat mengajukan replik menanggapi jawaban itu. Gimana repliknya? Replik juga sesuai dengan jadwal yang code kalender sudah mereka tanda tangani pada tanggal berapa, dia harus upload, mengunggah repliknya juga di akun itu. Lah kewajiban majelis sama, kewajiban majelis nanti akan memverifikasi replik itu. Karena tadi sebelum diverifikasi dia tidak bisa melihat ini repliknya dari pihak penggugat itu, berarti dia kita verifikasi dulu. Setelah verifikasi barulah pihak tergugatnya bisa melihat, membaca, dia mengunduh, kemudian bisa mengajukan tanggapan namanya duplik sesuai dengan jadwal code kalender tadi itu. Saatnya dia upload, dia unggah dupliknya, selesai, tetap kita verifikasi untuk bisa dilihat pihak penggugatnya. Setelah itu tahapannya gimana? Tahapannya akan masuk pada tahap pembuktian. Tahap pembuktian yang pertama biasa pembuktian itu surat-surat bukti. Surat-surat bukti pihak penggugat itu wajib mengunggah ke akun. Ya, jadi kalau tidak diunggah kita juga tidak bisa. Setelah diunggah baru kita bisa melihat, kita verifikasi lagi, bisa terlihat oleh pihak lawan. Barangkali dia nanti mau mengomentari dalam kesimpulan atau apa gitu, nanti bisa setelah kita unggah bisa dilihat. Surat-surat bukti sudah selesai, kemudian tahap pembuktian melalui saksi. Barangkali kalau dia mengajukan pembuktian melalui saksi, ya kita periksa saksi. Bagaimana kalau saksinya tidak ada di lingkungan pengadilan kita, tapi di luar pengadilan kita? Kita bisa minta delegasi ke pengadilan tempat saksi itu bertempat tinggal, kita bisa. Semuanya. Jadi perkara yang didaftarkan secara elektronik pada prinsipnya itu disidangkan juga melalui persidangan elektronik, namanya e-litigasi. Setelah selesai pembuktiannya, barulah nanti kesimpulan. Kesimpulan juga mereka harus mengupload mengunggah di akun. Setelah mereka unggah, barulah kita verifikasi, selesai. Baru nanti tahap untuk musyawarah majelis. Tapi ada ketinggalan tadi untuk pemanggilan tadi itu saya kelewatan. Bagaimana pemanggilan secara elektronik? Pemanggilan elektronik itu kalau yang pemanggilan biasa kita tidak bisa melewati wilayah pengadilan yang lain. Misalkan pihak tergugatnya ada di luar wilayah pengadilan agama Blitar, kalau secara pemanggilan biasa kita wajib meminta bantuan kepada pengadilan di tempat tinggal pihak lawan itu ya. Tapi ketika di daftar secara ekot itu kita bisa memanggil pihak yang kita panggil walaupun dia bertempat tinggal di luar pengadilan kita bisa memanggil melalui alamat ekotnya yang ada di SIP tadi, kemudian kita harus memberitahukan pada pihak pengadilan tempat si yang kita panggil itu, memberitahukan sebagai tembusan gitu. Tapi yang memanggil tetap kita melalui panggilan ekotnya tadi. Jadi itu Mbak Dia, setelah selesai kesimpulan tadi ya, setelah selesai kesimpulan, setelah diupload di akun SIP tadi itu, sistem informasi perkara,
Kemudian tinggal majelis hakim untuk bermusyawarah menentukan putusannya nanti. Iya. Bapak, untuk mengetahui isi putusannya untuk perkara Ecot sendiri itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi gini, setelah selesai kesimpulan, kemudian majelis hakim akan musyawarah. Setelah musyawarah kita akan bacakan putusannya. Putusan kita akan tampilkan di akun SIP, Sistem Informasi Perkara. Kita akan unggah, kita akan upload di situ. Selesai, kita verifikasi biar dilihat oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak tidak usah datang ke pengadilan, dia bisa melihat langsung, oh tanggal sekian sesuai dengan code kalender akan dibacakan putusannya. Kita sampaikan melalui akunnya itu. Setelah selesai mereka bisa melihat itu kekuatannya sama dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dibacakan, disampaikan putusan melalui elektronik ini sama dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dianggap mereka itu hadir sama dengan mereka hadir langsung itu. Tidak perlu ada pemberitahuan isi putusan, tidak perlu karena sudah disampaikan melalui akun tadi itu di SIP. Berarti dari awal sampai putusan itu selesai sendiri memang melalui elektronik ya Pak ya? Pada prinsipnya seperti itu karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Ini terbaru yang peraturannya ini. Baik Bapak, untuk BHT-nya perkara elektronik sendiri itu apa sama dengan perkara biasa Bapak? Iya, pada prinsipnya sama, cuman dihitungnya itu bukan hari kerja tapi hari kalender dihitungnya itu. Sama, pada 14 hari sama, upaya hukumnya nanti juga sama, cuman kalau perkara diajukan secara ekot, kedua belah pihak sudah setuju untuk penyelesaian secara ekot litigasi, maka upaya hukum pun harus melalui ekot, harus melalui elektronik juga. Tidak, kita sudah ekot, semuanya sudah ekot. Tahu-tahu upaya hukum manual, istilahnya upaya hukum biasa, datang ke kantor menyerahkan apa itu memori atau kontra memori, semuanya itu tidak sesuai karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 ini pasal 20 semuanya dilaksanakan secara ekot, maka upaya hukum ya banding, kasasi maupun PK pun dilaksanakan secara ekot, dilaksanakan secara elektronik. Jadi penyampaian permohonan bandingnya, akte permohonan banding, kemudian memori banding, kontra memori banding itu juga secara ekot semua, atau kasasi juga melalui ekot semua. Tidak ada lagi, sudah datang ke pengadilan sudah tidak ada lagi. Nanti penyampaian putusan akan melalui akun di ekot juga nantinya, itu semua dilaksanakan secara elektronik, tidak ada lagi. Jadi itu sudah membatasi orang untuk berinteraksi di pengadilan. Kemarin makanya ketika pandemi itu contoh sekali ini, pada untuk pandemi ini sangat cocok ini, pas untuk mengantisipasi berkerumunnya orang itu, jangan sampai orang banyak berkerumun kemudian tempat menyebar itu virus-virusnya yang kemarin pas-pas ini diluncurkan elektronik code itu sesuai dengan kondisi betul. Mahkamah Agung itu luar biasa bersama Badila. Iya. Tapi untuk Ecot sendiri gimana Pak? Untuk tanggapan orang-orang itu banyak yang pakai Ecot, apa mereka masih datang sendiri? Ya itu. Jadi kami itu di pengadilan senantiasa mengkampanyekan agar diusahakan perkara, terutama para kuasa itu mengajukan perkaranya secara ekot. Tapi ya namanya mungkin kita itu tidak tahu atau memang kurang paham terhadap IT atau Pak, itu sebagian pengacara menyatakan udah Pak, saya nggak ekot bisa biasa aja ya, ada seperti itu kan ya. Mungkin bagi kita cepet Pak ya, tapi mungkin bagi mereka yang mungkin nggak paham IT itu bikin lama harus upload ini ribet dan mungkin begitu pikirannya itu memang ada sebagian dari advokat yang masih tidak mau menggunakan fasilitas ekot ini, memang masih ada. Ini khusus kepada para pengguna ya, baik yang terdaftar maupun pengguna lain, mohon fasilitas EPCOT yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung bersama Badilak ini digunakan semaksimal mungkin, karena itu terus terang sangat memudahkan kita dan sangat memotong waktu kita dan fasilitas yang luar biasa. Jangan disia-siakan, marilah kita sama-sama
gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin pengajuan perkara itu secara e-court. Ya kita tidak menafikan yang manual, tapi diusahakan pengajuan perkara itu secara elektronik court agar semuanya menjadi mudah dan gampang. Biayanya lebih ringan. Terima kasih Bapak Oke, Syaukani sama-sama, Mbak Dia. untuk Sama-sama. pelajarannya hari ini mengenai e-court agar lebih memudahkan kita para pencari keadilan agar lebih cepat dan lebih mudah dan biaya ringan bisa mendaftarkan perkara melalui e-court. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama, Syaukani Mbak Dia. untuk materinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi sobat pintar semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Pengadilan Agama Blitar dan follow semua media sosial Pengadilan Agama Blitar. Sampai jumpa di ruang bincang Pengadilan Agama Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.